hidup bisa milih ya. Mungkin dia Juga, mau jadi iya. kayak Hotman Paris mungkin. Iya. Ya macan, gajah, singa. Dia dari kecil udah bisa berdiri sendiri karena alam memaksanya buat berdiri. Lu kalau ngeluh itu nggak ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Lu ilangin ngeluh lu dulu, lu ada pikiran, gua harus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Potik bareng sama gue Haula. Di sesi Let's Talk With Us, we talk about everything. Nah, seperti biasa, di setiap episode Potik pasti akan selalu ada hal yang baru. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini adalah tentang bullying. Kita udah kedatangan narasumber nih, ada teman kita, Satria Prayoga. Hola haula nakila. Halo Satria Prayoga, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Nih, biar enak manggilnya, gue manggilnya Agoy aja ya. Yes. Oke, jadi kita langsung ke temanya aja nih ya. Ya. Kan lu udah sering nih dengar kata-kata bullying ya kan. Kalau misalkan dengar kata bullying yang apa ya, yang terbesit di kepala lu tuh apa sih? Lu nggak bisa menghargai ciptaan Tuhan. Dan Oh ya, ketika lu nggak bisa menghargai ciptaan Tuhan, lu sama aja nggak ngergain Tuhannya itu sendiri. benar-benar. Jadi kalau misalkan dengar kata bullying atau ada kasus bullying kayak, wah ini orang nggak ngehargain bener-bener nih Iya. gitu ya. Padahal lu itu kita. derajatnya sama depan Tuhan. Kenapa lu harus ngehina yang sederajatnya sama kayak lu gitu? Heeh. Menurut lu nih, kan kasus bullying itu banyak ya. Ya. Ada yang ke expose di berita, ada yang nggak ke expose, bahkan mungkin kayak teman sekitar kita kayak pernah ngalamin segala macam. Nah, di luar dari kasus bullying itu sendiri, menurut lu nih, ada nggak sih motivasi orang yang ngebully itu sampai dia kayak tega gitu ngelakuin itu ke korbannya? Motivasi. Motivasi tega ngelakuin ke korban ya? Ya gara-gara turun temurun sih menurut gua. Oh iya iya, ngerti. Soalnya gini loh, kayak perputaran roda gitu. Oh iya. Ketika lu Iya. ketika lu orang dibully, terus yang ngebully lu udah misalkan keluar sekolah, Iya. lu kayak nyesel gitu kalau misalkan lu nggak Melakukan ngebully yang hal di yang sama. bawah lu Oh gitu. iya, ngerti. Buat cara ngilangin itu sendiri sih, lu hilangin sifat egois lu, lu ikhlasin, terus lu ngebimbing yang bener yang di bawah gitu. Oh iya, Soalnya paham. kalau misalkan lu ngebully juga karena elunya pernah dibully, itu nggak bakal ada habisnya. Iya benar sih, benar. Jadi Sampai kayak mati. iya benar. Jadi kayak gini ya, kayak yang tadinya korban, terus lama-lama dia juga bisa jadi pelaku. Sama-sama brengsek juga sih itu menurut gue. Iya benar. Jadi seharusnya kalau misalkan dia tahu rasanya di posisi itu, seharusnya dia nggak ngelakuin itu. Dan cara berhentinya gimana tadi? Jangan ini sih, lu hilangin sifat egois lu dulu. Jangan pernah lu mikir, wah gue kalau nggak ngelakuin rugi nih, dulu kan gue gini-gini. Lu posisikan lu dulu pernah jadi korban, lu jangan pernah jadi pelaku buat lu ngorbanin yang lain juga. Ingat, ketika lu jadi korban, itu sakit rasanya, Iya, very. ngerti sih. Nah, kalau itu kan kasus yang kayak misalkan dia jadi adik kelas nih, dia dibully kakak kelas atau kayak senioritas gitu, ada senioritas dari kakak kelasnya. Terus pas kakak kelasnya itu udah nggak ada, udah keluar dari sekolah itu, dia jadi merasa harus melakukan hal yang sama Iya, kan? Itu kan, banyak. ya itu kan kasusnya yang tadi lu bilang turun temurun. Yes. Tapi gimana kasusnya nih? Gimana pendapat lu kalau misalkan kasusnya itu yang tadinya nih, misalkan gue tadinya ngebully lu nih, Yes. terus lama kelamaan dengan sering berjalannya waktu lu balas dendam ngebully gue entah dengan cara apa gitu. Menurut lu gimana kayak kasus kayak gitu? Jadi kayak intinya si A ini balas dendam lah sama si B pernah ngebully dia gitu. Si A ini bisa gak sih disebut salah? Dia kan cuma balas dendam. Kalau gue bilang sih ya, itu pembelaan. Pembelaan ya. Ketika lu ditampol, lu harus nampol balik. Kecuali kayak lu ngebangkang, lu nampol duluan padahal lu belum ditampol. Oh ya, ngerti. Gitu. Jadi bisa aja sih karena pakai alasan gitu ya. Ada tapinya. Ada tapinya. Lu nggak boleh ngebully berlebihan gitu, sampai nyabut nyawa, sampai bawa-bawa Oh ya, ngerti. family, Cukup religion. yang menurut lu itu pantas dia dapetin aja gitu. Yes, gitu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa menurut gua, pembelaan sih. Oh, oke. Kayak gitu menurut gua kasusnya banyak banget sih.
bukan banyak lagi. Kayaknya teman kita banyak yang Banyak. banyak yang ngalamin itu ya. Jangankan depan muka, belakang muka aja ada yang ngomongin. Nggak usah jauh. Sampingnya kan. Ada. Terus nih ya, kalau misalkan bullying itu kayak sebegitu merajalelanya, menurut lo bisa berhenti gak sih? Bisa. Ilangin sifat egois ya. Itu balik lagi ke yang tadi ya. Balik lagi ke Dan yang tadi. lu ketika lu dibully, lu jangan pernah kasar lu jangan pernah baperan lah. Lu cerna dulu tuh. Cerna biar lu bisa naik, bisa buat naik. Oh, jadi kayak jadiin acuan buat Yes. buat naik gitu. Sure. Ngerti. Kayaknya ngomongin masalah bullying nih lu lumayan lancar nih. Kayaknya lu pernah mengalami di posisi ini nih. Ya enggak? Bener enggak gua? Iya sih, pernah. Pernah kan? Iya, pernah, yes. Coba diceritain dong, di-sharing. Ketika gue kelas 2 SMP, gue pernah pas gue lagi awal-awal buka bisnis tuh, jualan kaos kaki, gue pernah dibully, dikatain lu nggak bakal pernah sukses dengan lu menjual kaos kaki. Kata siapa tuh? Teman atau kakak kelas? Ada temen, Ada teman. Oke. dia kayak remehin gue banget Kacau sih. juga sih. Dan ketika gue pernah COD itu jual barang, jalan kaki dan naik angkot, dia ngomong, lu dari sini aja udah ketahuan lu nggak bakal maju. Puji Tuhan dia malah minta apa bantuan ke gua. Setelah waktu udah berubah gitu ya. Yes. Setelah semuanya udah Karena berubah. gue percaya sih ya, roda itu berputar gitu. Kalau misalkan gua baperan, gua balas dendam, mungkin pas hari itu juga gue udah ngecakin dia, gue udah ngebully dia, Iya. udah dendam sama dia. Iya. Kelas 10 kejadian kelas 10 gue pernah di body shaming Oh iya. sama temen gue. Nah, Demi Buddha gue nggak pernah balas dendam, nggak pernah body shamingin balik. jadi kayak ya udahlah gue terima aja ya. Soalnya gini loh, dia body shaming dengan apa yang gue punya, misalkan gue hitam, ya emang gue hitam, kecuali Iya. gue hitam lu ngomongnya putih. Nih agoy putih nih, gini baru gue baper. Soalnya iya, itu iya, bukan iya. di diri gue sendiri. Iya, gitu loh. ngerti. Ya gue bersyukur aja gitu, kayak puji Tuhan yang gue punya aja masih disebutin gitu, apalagi ntar yang gue nggak punya terus Terus ntar jadi punya. Oh iya. Lu kalau lu mau happy, bahagia, have fun, kuncinya satu sih, lu harus berpikir positif. Kalau misalkan lu di body shamingin, misalkan nih Aula gendut nih apa gimana misalkan ya, terus lu kepikiran gue mau kurus ya kan. Terus pas udah kurus lu kayaknya salah, mendingan gue gendut, sekalinya kurus kekurusan gini. Oh iya. Karena Tuhan itu ngasih apa yang buat umatnya itu sesuai gitu, sesuai porsinya. Iya benar. Kayak lu beli bakso misalkan 10.000, lu nggak boleh minta porsi 15.000, lu nggak tahu diri juga namanya. Iya ngerti. Perumpamaannya sangat merakyat sekali ya. Iya gue ngerti, masuk akal sih, masuk akal. Sama ini sih, gue paling sangat amat nggak suka kalau misalkan ada yang ngejudge, ngebully, ngemaki-maki sesuatu kerjaan yang halal. Soalnya itu banyak di sekitaran gue gitu. Waktu itu ada manusia silver sama orang pernah dia ngatain ngeganggu. Iya. Padahal itu jujur ya, gue lebih respect sama orang Mereka, yang begitu daripada gue yang minta-minta, yang iya, nyari attention sampah. Kayak misalkan lu caper sana sini buat nyari attention, itu Iya, lebih bener. sampah sih menurut gue. Benar. Soalnya lu kan nggak tahu dia kayak gitu buat makan istrinya. Iya benar banget. Buat beli susu anaknya. Ini juga lu kan tahu sendiri nyari kerja susah. Iya. Dia juga kepepet. Kalau misalkan hidup bisa milih ya, mungkin dia mau jadi iya. kayak Hotman Paris mungkin. Iya. Mau kayak Indra Kents mungkin atau apa. Tapi kan hidup ini Emang udah nasib ya. Iya udah nasib. Orang miskin tuh nggak bisa beradaptasi lama di lingkungannya sendiri. Kayak macan, gajah, singa. Dia dari kecil udah bisa berdiri sendiri. Karena alam memaksanya buat berdiri. Itu sama kayak orang miskin. Oh. Memaksa
buat berdiri sendiri karena alam yang maksain. Gue ngerti sih, gue ngerti. Jadi kayak emang suka nggak suka emang harus bertahan Iya. gitu ya, pilihan Lu satu-satunya. juga kalau misalkan hidup lu di bawah banget 0% gitu, lu kalau ngeluh itu nggak ada habisnya, nggak bakal ada habisnya. Lu ilangin ngeluh lu dulu, lu ada pikiran, gua harus maju. Gua nggak boleh gua miskin, tapi gua nggak maju gitu. Lu kalau misalkan pikirin gua ngeluh, kapan kayanya lu, bos? Iya benar sih, benar-benar. Jadi sedih juga ya, kayak dari bully terus bisa nyambung juga ke masalah hidup ya Iya. kan. Kayak kita kan nggak pernah tahu apa yang mereka lewatin ya kan, jangan sampai kita kayak Iya. ngerendahin. Lu itu bukan Tuhan gitu. Lu nggak pantas bawa-bawa, misalkan gua nggak sedekah lah ya, lu nggak sedekah gini, lu nggak sayang sama umat, nanti Tuhan marah, lu masuk neraka segala macem. Lu sampah gitu. Menurut gue lu sampah kalau ketika lu komen kayak gitu. Tuhan aja maha memaafkan gitu. Gini sih kalau menurut gua kenapa ya itu nggak pantas, kayak lu nggak bisa ngukur amal ibadah seseorang. Nggak bisa lu ngebully, lu ngejudge gitu. Iya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu memaafkan. Masa iya gara-gara lu ngebully orang, gara-gara lu itu pernah dibully terus lu nggak bisa maafin? Tuhan aja yang very very perfect, dia sangat amat memaafkan ketika umatnya bertobat. Masa iya manusia yang udah diciptain Tuhan malah ngelebih-ngelebihin Tuhan, Iya malah benar-benar. menuhankan. Oke Goy, jadi sekarang nih karena kita kayak udah di akhir acara, gue pengen minta poin dari semua yang udah lu paparin tadi, kesimpulannya apa nih? Pendapat gua atau Ya dari pendapat lu sendiri gitu, lu simpulin. jangan ini ya, gua ngasih pemasukan ya gitu Iya. ya. Kita ini semua sama di semua ajaran, semua agama itu ajarannya sama. Jangan pernah ngebully orang karena kita ini derajatnya sama gitu. Ketika lu ngebully, maybe lu di bawahnya derajat lu mungkin. Iya benar. Di budaya ngucapin semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata bavantus kitata. Itu yang di selain agama Islam loh. Lu buat yang masih ngebully gara-gara lu dulu pernah dibully, ilangin sifat egois lu dulu. Kita semua bisa bersama kok, kita semua bisa bersatu, apalagi di dalam pandemi kayak gini. Iya benar. Sebenarnya sih ya, pandemi kayak gini itu bisa berakhir gitu kalau misalkan kita ini semua bersatu, kita nggak mecah belah, kita nggak bully orang. Gue minta itu aja sih, mudah-mudahan pandemi cepet kelar, Iya, amin, amin, biar amin. semua masuk Amin, ya sekolah. Allah, amin. And then ketika ntar gue udah nggak ada di sekolah tercinta ini, semoga nggak ada bully-bulian. Amin. Iya gue juga berharap gitu sih. Kita bisa nyatu, ini sekolah makin maju. Amin. Amin. Amin ya Allah. Nah guys, itu dia tadi rangkuman dari pendapatnya Agoy tentang bullying. Makasih Agoy udah dateng, Yes. makasih banget nih udah ngeluangin waktunya buat Thank podcast you so much. kita ya kan. Yes. Nah guys, jadi intinya tadi kata Agoy, kita semua jangan sampai ngebully, kita sama-sama manusia. Semua agama pun ngelarang hal itu. Nah kalau tambahan dari gua, jangan pernah nyakitin orang karena kita nggak tahu apa yang udah mereka lewatin. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.